Saudaraku terkasih, ada hal yang menarik ketika kita menjadi seorang Kristen. Ada sebuah pemikiran ataupun mungkin pertanyaan buat kita semua ya. Kita sama-sama menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan, kesulitan dalam kehidupan. Bahkan ada kondisi-kondisi di mana kita mengalami suasana yang menyenangkan. Amin. Kita 3 tahun mengalami COVID, tapi sebelumnya semuanya baik-baik saja. Dan sekarang pun walaupun sudah semakin pulih, tetap ada tantangan, begitu ya. Tetapi menariknya, ternyata setiap orang Kristen punya cara pandang dan menanggapinya dengan cara berbeda masing-masing. Padahal kita yakin ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita sama-sama diberikan kuasa yang sama. Amin. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita diberikan benih yang sama. Amin. Kita diberikan Roh Kudus yang sama. Amin. Tetapi meskipun demikian, ketika kita menghadapi entah itu kondisi yang baik, kondisi yang tidak baik, kondisi menyenangkan ataupun kondisi susah, gitu ya. Ternyata respon kita semuanya bisa berbeda-beda. Sebetulnya apa yang menyebabkan itu? Apa yang membuat kita menjadi tidak bisa selalu pada kondisi yang terbaik? Saya ajak Bapak Ibu saudaraku sekalian untuk kita membaca dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10 sampai ke 13. Ada 4 hal yang mau saya sampaikan pada malam hari ini dari ayat-ayat ini. Kiranya ketika firman ini selesai disampaikan, kita mengerti kenapa ketika kita menjadi seorang Kristen, respon terhadap kondisi itu, respon terhadap situasi itu bisa berbeda-beda. Ketika situasi susah, kita mungkin menggerutu, tapi juga ada yang kokoh di dalamnya. Ketika situasi senang, kita lupa bersyukur. Tetapi juga ada orang yang tetap bersyukur, tetap rendah hati. Beda-beda kan? Hal yang pertama, diingatkan oleh Rasul Paulus. Dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Rasul Paulus meletakkan dasar. Para rasul meletakkan dasar. Dasar itu apa? Dasar itu Yesus Kristus sendiri. Dasarnya Yesus Kristus sendiri. Sebagai orang yang percaya pada Kristus, maka dasar kita tidak bisa lain selain Yesus. Amin. Jadi kita jangan pernah mendewakan, membanggakan tokoh-tokoh Alkitab meskipun kelihatannya bisa melakukan mujizat. Banyak kan hamba-hamba Tuhan yang diberikan kelebihan bisa melakukan mujizat. Akhirnya jemaat-jemaatnya lebih tertarik dengan hamba Tuhannya, dengan kesembuhan ilahinya, ketimbang mencari Tuhan Yesusnya. Hal yang kedua, dikatakan di dalam 10 ayat B, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yang kedua adalah kita harus membangun tepat di atas pondasi yang sudah dibangun, yaitu di dalam Yesus Kristus. Apapun bangunannya, kita di situ membangunnya. Bukan atas dasar yang lain. Bukan atas dasar pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah misalnya. Bukan atas dasar perasaan kita, bukan atas dasar kesukaan kita, tetapi kita belajar membangun iman kita di dalam dasar yang benar, di dalam pengajaran yang sehat. Itu hal yang kedua, berarti dasarnya ada. Ketika membangun, perhatikan di mana dasarnya itu. Bagaikan sebuah bangunan ya, ikutin pondasinya, di atas itulah kita bisa membangun. Selanjutnya hal yang ketiga, ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata,
kayu, rumput kering, atau jerami. Inilah yang membuat kita ketika menjadi orang Kristen, apakah kita bisa mengerti situasi yang sedang terjadi ini harus disikapinya seperti apa. Di atas bangunan itu kita mau mendirikan pakai apa? Pakai emas kah? Pakai perak kah? Pakai batu permata kah? Pakai kayu kah? Pakai jerami kah? Atau pakai rumput? Tidak ada yang pernah memaksa kita setelah kita percaya pada Tuhan Yesus harus mengikuti A, harus mengikuti B. Tidak. Tapi kita diberikan pilihan untuk mengikuti Dia. Nah, bagaimana ketekunan kita mengikuti Tuhan Yesus, itulah yang menjadi sebuah harganya. Semakin tekun mengikuti Tuhan Yesus, semakin kita belajar dalam pengajaran yang sehat, semakin kita melakukan kehidupan yang benar, maka nilai kita akan berubah menjadi seperti emas, menjadi seperti perak, menjadi seperti batu permata. Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada kita bahwa di atas dasar tadi silahkan mau dibangun dengan apa. Kan kata Rasul Paulus, entahkah orang membangun di atasnya. Artinya setiap orang Kristen punya pilihan. Kita ketika percaya pada Kristus Yesus, kita punya roh yang sama. Kita diberikan karunia yang sama, yaitu Roh Kudus. Dasar kita sama, Kristus Yesus. Kita dibangun di atas dasar itu. Tetapi bagaimana caranya membangun, itu tergantung kita. Jadi yang dimaksudkan Rasul Paulus, dia arahnya ke sana. Emas dan perbandingannya emas lalu menjadi rumput kering itu sebuah perumpamaan keseriusan kita, ketekunan kita ketika mengikut Tuhan Yesus. Itulah yang membedakan kita ketika kita menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup kita. Jadi ikut Tuhan itu bukan terus kita sukacita, banyak harta, gak susah, gak begitu. Justru kita akan diuji iman kita ketika kita percaya pada Kristus Yesus. Di atas bangunan itu, di atas pondasi itu, kita membangun dengan apa? Jadi saudaraku terkasih, saya kembali menyimpulkan saja, merangkum kembali. Ketika kita menjadi orang Kristen, bisa jadi kita memiliki roh yang sama. Kita punya dasar yang sama. Itu yang pertama. Lalu kita harus membangun di atasnya, di atas pondasi itu. Tetapi yang membuat respon kita berbeda adalah cara membangun di atas pondasi itu. Kita membangunnya dengan ketekunan atau dengan asal-asalan, dengan kerajinan atau dengan kemalasan. Tapi apapun tindakan kita, catat baik-baik, Tuhan akan menguji kita. Hal yang keempat, Tuhan akan menguji kita melalui berbagai pencobaan. Entah pencobaan yang datang secara pribadi ataupun secara global, di mana kita sama-sama merasakan. Disitulah baru terlihat bagaimana kita meresponnya. Kiranya renungan malam hari ini boleh menguatkan kita semua menjadi pribadi-pribadi Kristen yang sungguh membangun di atas dasar yang kita miliki sama-sama, dasar Kristus itu dengan emas, dengan perak, dengan batu permata. Jangan pilih hanya sekedar kayu, rumput kering, jerami. Kita tidak mau yang itu.